Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Yanti. Selamat hari Minggu. Bang, selamat hari Ya, Minggu. hai. Kak Okta. Ketemu lagi. Ketemu lagi di ibadah Minggu hari ini. Seperti biasa ya, rutin. Iya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Enggak ada Ya, semangat. tak semangat. Lagi. Ulang ya. Gak semangat. Mungkin belum kumpul adik-adiknya juga. Belum ngumpul atau misalnya sarapannya belum habis. Atau misalnya susunya masih ada di mulut. Oh iya. Jadi oke. coba cepet-cepet ditelan Ayo. semuanya biar bisa semangat ngomongnya. Yuk, lagi Kak. Oke, telan dulu semuanya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak. Apa sih? Tuhan memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati Ya. juga. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Nah. Yes banget. Nah, Gitu dong. dong. Ya. Nah, katain dong. Semangat. Oke. Sebelum kita mulai ibadah, seperti biasa kita mulai pemanasan dulu ya Kak Bang. Kenapa sih harus pemanasan? Biar kita nunggu adik-adik yang lain juga kumpul, terus sambil dirapihkan pakaiannya untuk mulai ibadahnya. Biar gerak juga ya ini ya, biar keringetan dikit-dikit lah, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa biar lah, sehat. biar semangat ya Bang Iya. untuk mulai ibadah hari ini. Oke. Kita nyanyi lagu apa nih Bang? Kak? Ada satu lagu Mari Kawan. Jadi kita ngajak teman-teman semuanya untuk ikutan ibadah sekolah minggu ya, Kak. Oke. Kita bangkit berdiri, sama-sama kita memuji Tuhan, mari kawan. Mari kawan kita memuji Tuhan. Mari kawan kita memuji Tuhan. Bunyikanlah musiknya, glory haleluya, glory Sekali lagi ya. haleluya. Mari kawan. Mari kawan kita memuji Tuhan. Mari kawan kita memuji Tuhan. Bunyikanlah musiknya, glory haleluya, glory haleluya. Lagu kedua. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ayo kita mulai ibadah kita berdoa. Adik-adik boleh sambil duduk. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi yang baru Kau berikan kepada kami hari ini, sehingga kami boleh sama-sama beribadah walaupun melalui online ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang boleh semakin dimuliakan dari puji-pujian kami, bahkan nanti yang kami dengarkan untuk firman, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari juga ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah kiranya Engkau yang boleh semakin dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, amin. Amin. Iya, kita akan memulai ibadah kita bernyanyi buku nyanyian HKBP, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Semuanya bangkit berdiri ya. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku.
dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Ayat 2 ya. Damai sejahtera ada di hatiku, di hatiku, damai sejahtera ada di hatiku, selalu di hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita duduk. Hukum Taurat atau titah Tuhan pada minggu ini yaitu titah ke-9. Kita bersama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 440 sambil kita bangkit berdiri. Dibuka Kidung Jemaatnya nomor 440. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Ikutin Inangnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita kembali duduk. Epistel yang diambil dari Titus 3 ayat 5. Sebenarnya sih sudah bisa luar kepala ya, karena ini sudah minggu ketiga. Berarti tinggal seminggu lagi habis bulan Mei. Berarti sudah bisa dari luar kepala. Oke, sama-sama kita mengucapkan Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Kita bersama-sama mengucapkan doa ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi nomor 457. Ya Tuhan tiap jam. Mari adik-adik kita buka Kidung Jemaat kita di nomor 457. Semuanya bangkit berdiri ya. Oke.
memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya, kita semuanya bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengatakan pengakuan iman kita. Aku percaya Kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Kembali boleh duduk kembali, kita mendengarkan warta sekolah minggu. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Bang Arto. Oke, Bang Arto berharap semuanya anak-anak sekolah minggu di rumah tetap sehat, adiknya juga, mama papanya juga sehat, Amin. kuat, belajarnya juga tetap lancar gitu ya. Amin. Walaupun kita ibadahnya di rumah aja, tapi semuanya harus tetap semangat. Betul Bang. Betul ya, jadi sepanjang minggu kita akan tetap ibadah online di rumah aja. Dan Bang Arto mau nanya, ada yang sakit gak di rumahnya? Puji Tuhan sehat Bang. Semuanya sehat ya, tapi kalaupun ada yang sakit gak apa-apa, minum obatnya yang benar, istirahat yang cukup, gak usah keluar-keluar rumah dulu biar cepat sembuh. Biar nanti Makasih kalau banyak misalnya Abang. sembuh, bisa sekolah lagi, bisa ibadah lagi, seperti itu. Dan Bang Arto mau ngingetin lagi, kalau kita persembahan, kita siapkan persembahan kita yang paling baik, kita Oke. masukkan ke dalam amplop. Ya. Amplopnya boleh dihantarkan ke gereja, tapi yang hantarkan mama papanya aja ya. Diantarin ke gereja, atau kalau kejauhan nih ke gereja, boleh diantarkan ke rumah Sintua Week-nya masing-masing. Yang deket ya Bang Yang ya. terdekat. Atau kalau mau lebih gampang lagi, sebenarnya bisa ditransfer ke, Ada cara lain nih? ada cara lain, bisa ditransfer ke rekening gereja. Oke. Nanti rekeningnya bisa akan diinformasikan ke orang tua masing-masing, jadi bisa disalurkan lewat rekening gereja. Rekeningnya. Jangan lupa diberikan nama kalau itu Betul. untuk nama misalnya persembahan. Grace Boru apa gitu. Iya. Atau misalnya Kevin Marga apa. Gitu. sekolah minggu ya Betul. gitu. Jadi nanti itu untuk persembahan sekolah Itu minggu. terdekat persembahannya. Terus berikutnya mengenai kegiatan atau ada tugas. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu kalau mau tahu minggu ini ada tugas apa ya, aku harus ngerjain apa ya, aku harus bikin video atau ngegambar, itu kalian bisa cek di grup WhatsApp. WhatsApp. Nah, untuk ceknya bisa tanya ke mama papanya tuh, Mah di grup lagi ada tugas apa nih? Dari Boleh banget. Kak Yanti, dari Bang Rusman ada tugas apa? Bisa dicek di grup itu. Nanti hasil tugasnya, gambarannya atau nyanyiannya bisa di-share di grup itu juga. Betul banget. Jadi nanti kita bisa lihat juga tugas teman-teman yang lain gitu. Betul sekali. Jadi itu aja warta hari ini, tetap semangat, tetap jangan bosan-bosan, ibadah di rumah dulu aja ya. Iya Bang. Iya, biar Siap sehat. Bang. Oke, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, persiapkan persembahannya. Kita akan bernyanyi nomor 826. Kita buka kidung jemaat kita 450. Firman-Mu penuhi hatiku, dengan firman-Mu penuhi
Selamat hari Minggu anak-anak. Selamat hari Minggu, Amang. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus Kristus yang bertakhta di kerajaan surga, terima kasih Bapa. Tuhan masih memperkenankan anak-anak ini, anak sekolah minggu Rogate, masih bisa dapat beribadah sekalipun streaming ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai anak-anak ini Tuhan, beserta orang tuanya dan keluarganya, agar penuh damai sejahtera yang daripadamu. Karena semua yang ada ini Tuhan adalah hanya kasih karunia Tuhan. Karena itu Tuhan, izinkanlah kami untuk berkarya dan berkembang anak-anak ini kelak. Biar orang-orang yang setia di hadapan Tuhan dan orang yang tekun untuk mengikuti firman-Mu dan ajaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, firman ini biarlah menjadi pelita kami ketika di dalam kegelapan. Tongkat kami ketika berjalan di jalan yang sangat suram sekali. Kiranya Tuhan bersama kami selamanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, silakan membuka Alkitabnya atau HP-nya di rumah. Renungan kita pada minggu ini untuk sekolah minggu HKBP Rogate ada tertulis pada Kisah Para Rasul. Pasal yang pertama, dimulai ayat 12 sampai ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. Demikian dikatakan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alferus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Anak-anak sekolah minggu, firman ini mengatakan ketika Yesus sudah selesai menanggung penderitaan karena dosa manusia, dosa saya dan dosa saudara dan dosa orang tua saudara, anak-anak. Sebelum Yesus terangkat ke surga, setelah dia ada 40 hari dari bangkit dari kematiannya, bangkit dari kubur, berangkat naik ke surga, terangkat angin untuk menemui Bapanya di surga. Tentu barangkali anak-anak bertanya-tanya, kapan lagi datang Yesus ke dunia? Karena menurut sekarang anak-anak, mungkin manusia
sudah terlampau banyak dosa sekarang ini. Mengapa semua marah? Alam pun marah, bukit-bukit bergoncang, air laut menjadi tsunami, menjadi banjir bandang di mana-mana, longsor. Belum lagi virus yang mencekam COVID-19 sampai hari ini sudah setahun lebih virus merajalela di seluruh dunia. Dia ada di mana-mana. Maka waspadalah memakai 5M. Anak-anak sudah paham kan? Guru sekolah minggu kita sudah menjelaskan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, terusin dulu, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menjaga kebersihan dan berdoa. Itu kan sudah dikatakan oleh guru sekolah minggu, 5M Rogate mencanangkan 5M. Kalau negara 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu saja dari negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Doni Munardo sebagai koordinator daripada COVID di seluruh Indonesia. Apa yang ditinggalkan kisah para rasul ini? Mengapa harus berkumpul kembali ke Yerusalem? Sedangkan penderitaan sudah selesai. Yesus pun sudah naik ke surga. Mengapa harus berkumpul di Yerusalem, tempat yang dulu mereka perjamuan kudus, naik ke lantai 2? Tentu barangkali murid-murid merasa kehilangan guru. Tidak ada lagi guru, bagaimana ini? Dia sudah naik ke surga, tidak lagi mengajarin. Maka saudara-saudara, anak-anak menjadi saksi-saksi Kristus. Karena murid-murid ini pun menjadi saksi Yesus di dunia. Merekalah yang menyebarkan firman kembali, menindaklanjutin daripada pelayanan-pelayanan Yesus sebelumnya, yang pergi ke Yudea, pergi kemana-mana dan menyembuhkan orang sakit. Anak-anak sekolah minggu, Amang membuat sebuah cerita. Di Amerika pernah perang. Seperti di Indonesia ini bisa dikatakan KKB gitu. Yang tadinya ada GAM, Pratlin. Tentara itu sudah terlatih, dilatih oleh negara mereka untuk perang. Tetapi pasukan tentara ini mengalami kekalahan yang sangat luar biasa. Mereka banyak mati kena tembak dari kelompoknya. Tetapi ada seorang tentara yang selamat, belum tetapi sudah dalam keadaan pengepungan. Karena dia tinggal satu-satunya, dia lari terus, lari tentara ini sampai menemukan gua.
Setelah masuk dia ke goa, dia pun agak tenang sedikit sebentar, tetapi dia berdoa. Karena dia menganggap inilah akhir segala perjalanannya dan karir militernya. Apa yang terjadi anak-anak? Tentara itu pun tetap mencari. Masih ada yang hidup. Di mana ini tentara sebagian lagi? Dia masuk, tentara ini berdoa. Dia katakan dalam doanya, Bapa Tuhan Yesus, ku tahu saya banyak dosa, banyak pelanggaran yang kubuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tolonglah aku selamatkan Tuhan. Hanya saya tinggal seorang diri dari kawan-kawan saya tentara. Dia menangis berdoa, tetapi setelah dia mengatakan amin, seekor laba-laba sudah membuat sarang laba-laba di pintu gua itu. Ada pengepungan, dia tentara lawannya, musuhnya mengatakan, hal tidak mungkin ada masuk orang ke gua itu. Bahwa pintu itu, pintu goa sudah dibuat jaring laba-laba tertutup. Kalau kita lewatkan jaring laba-laba pasti dia hancur toh. Lalu dia berdoa, hal yang kecil dipakai Tuhan. Laba-laba, seekor laba-laba untuk membuat jaring tertutup. Tentara itu pun balik. Tidak mungkin masuk orang ke goa ini, bahwa pintunya ada sarang laba-laba. Kayak Spiderman itu ya. Sarang Spiderman itu yang bisa apa itu, laba-laba gitu. Dia pun selamat dan dialah yang hidup satu-satunya menyampaikan kabar bahwa semua pasukannya telah gugur di medan perang. Dialah menjadi saksi dalam dunia peperangan itu. Maka anak-anak menjadi saksi Kristus. Kami Amang pun menjadi saksi Kristus. Karena saya sudah dibaptis, anak-anak pun sudah dibaptis. Dosamu telah diampuni. Dosa orang tua kalian telah diampuni Tuhan. Maka kita harus mau tidak mau, kita tidak mau lagi mengkhianati Yesus kedua kalinya. Kita tetap setia mengikut Yesus. Dan ada nyanyian itu, keputusanku mengikut Yesus. Ada lagu itu, keputusanku mengikut Yesus. Tuhan-Tuhan manapun yang ditawarkan orang sama kalian, anak-anak, jangan percaya selain hanya Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat manusia. Hanya satu. Maka kelak nanti, karena kalian masih mengenali jati diri anak-anak sekarang ini, akan masuk ke dunia bebas, ke dunia berkompetisi, ke dunia pergaulan, semakin dewasa dan menentukan menjadi jodohnya. Karena udah dewasa nanti, umur 27, 30 tahun, udah harus menikah. Udah membentuk rumah tangga. Karena kalian sudah dipatri, anak-anak sekolah minggu, sudah diajarin guru-guru sekolah minggu, sudah diajarin amang pendeta, sudah diajarin amang situa, diajarin bapak dan mama. Maka jangan pernah ragu. Tetap setia mengikut Yesus. Jangan pernah ragu.
kalaupun hanya keadaan sekarang ini, anak-anak sekolah minggu tidak bisa datang ke gereja HKBP Rogate karena pandemi COVID-19, kita sebenarnya bukan tidak percaya kepada Tuhan, tetapi orang bijak haruslah waspada, jaga kesehatan, supaya jangan terkontaminasi kepada kita anak-anak virus COVID-19. Dan sudah banyak saudara-saudara yang sudah tua dipanggil Tuhan. Pendeta pun banyak. Tahun 2020 sampai sekarang. Maka jaga selalu imun saudara-saudara. Rajin minum air panas. Jangan hanya main game terus. Nah, ini main game sampai seharian itu membahayakan. Itu mata anak-anak nanti setelah umur 30 tahun kamu nggak bisa lagi baca karena nggak melihat, karena lasernya itu, cahayanya itu berpengaruh sekali. Nah, padahal karir kalian masih panjang, banyak harapan lagi. Bisa calon menjadi menteri, bisa menjadi gubernur, bisa menjadi bupati, bisa menjadi wali kota, bahkan bisa menjadi presiden. Kalau Tuhan menginginkan harus orang Kristen yang memimpin bangsa ini. Kalau Tuhan, itu karena kita sampai hari ini tidak pernah dicalonkan di Republik Indonesia ini kalau Kristen. Tetapi kalau keadaan mungkin bisa jadi, mungkin negara dalam keadaan chaos, tidak mampu lagi memimpin dan tidak berani lagi dikudeta, ditembak oleh orang Batak. Berani itu, pemberani orang Batak. Lihat itu, banyak itu yang berhasil. Lihat Luhut Panjaitan, Menteri Maritim, koordinator, menteri koordinator. Tidak pernah ditinggal Jokowi, orang Batak. Apa-apa pun tanya dulu Luhut Binsar Panjaitan. Enak sekali. Harus pengikut Yesus itu yang lebih dipercayain. Lihat Ahok, dipercaya. Dia tidak pernah gentar dan takut. Dia sudah bersihkan Pertamina. 3 bulan sudah mendapat untung 350 triliun. Wah, mengapa selama ini tidak untung? Baru 3 bulan loh. Direkturnya seorang wanita, direktur utama Pertamina. Dia komisaris utama, Ahok. Hebat kan? Maka jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Oh, saya ini terguling dari jabatan saya tidak mendapat ini. Belum saatnya mungkin. Suatu waktu Tuhan akan menolong kau dan anak-anak. Akan jadi orang-orang berhasil. Maka benar Yesus sendiri pun mengatakan, belajarlah kepada semut. Mengapa kita harus belajar kepada binatang yang sangat kecil? Lihat kebersamaannya, kekompakannya. Mereka berjalan tidak pernah tabrakan itu. Lalu lalang mengangkat sembako pangan mereka untuk dibuat di lumbung. Dia kumpulkan, nanti setelah musim hujan mereka tidak keluar lagi, itu semut-semut dari sarangnya, mereka makan
Karena sudah ada stoknya yang hari-hari yang lalu sebelum hujan sudah dikumpulin. Lu coba perhatikan kalau jalan semut, nggak pernah tabrakan deh. Paling angkat tangan, horas, horas katanya, sambil jalan. Ya toh? Mengapa orang Batak tidak bisa kompak? Ini persoalan sampai hari ini. Dibawa-bawa ke ibu kota negara, ada juga itu. Karena permasalahannya dari kampung sono. Anak-anak sekolah minggu Rogate, janganlah begitu. Jangan tanamkan kebencian. Suku manapun dia, sayangin. Karena kita anak-anak sekolah minggu sudah diajarin Yesus untuk mengasihin. Sekalipun musuh sekali, haruslah kau kasihi. Kau harus dapat memberikan tumpangan bagi dia. Kalau memang dia tidak ada tumpangan. Apabila engkau memiliki 2 baju, kasih kepada musuhmu. Apalagi dia sudah peminta-minta di jalan, pengemis. Kasih, tadinya dia orang kaya. Karena perputaran hidup tidak selamanya selalu di atas. Kadang-kadang turun anjlok. Maka orang-orang yang setialah kepada Tuhan, yang tekun berdoa dan mengerjakan orait labora, bekerjalah dan sambil bekerja, berdoalah sambil bekerja, maka semua disertai Tuhan. Kalaupun anak-anak sampai hari ini tidak maksimal mengikuti mata pelajaran dari guru sekolah, begitu juga guru sekolah minggu kita tidak bisa bersama-sama untuk tepuk tangan, mengumpulkan persembahan, disuruh bergantian. Bersabarlah. Tuhan pasti waktu yang terbaik pasti akan tolong. Takkan selamanya mendung itu kelabu. Takkan selamanya virus COVID-19 akan merajalela. Maka mereka dilarangkan mudik. Disuruh balik, putar balik. Putar balik. Siapa yang mau mudik? Karena udah peraturan. Kita pun harus mematuhin. Kita pun enggak pulang ke Medan. Enggak ke Liha Opung, di kampung. Bersabarlah. Ada waktunya. Yang perlu bapak, mama, anak-anak sehat semua. Mari kita mungkin tahun ajaran bulan Juni 2021 moga-moga sudah bisa tatap muka dengan gurunya. Masa sampai naik kelas tidak pernah duduk di kelas itu ya. Sungguh aneh ya, tapi harus naik kelas yang dari kelas 1 SD menjadi kelas 2, yang kelas 1 SMP menjadi kelas 2 SMP, yang kelas 1 SMA menjadi kelas 2 SMA, padahal 1 tahun tidak ada tatap muka dan ketemu di sekolah. Tapi belajarlah, tekunlah belajar. Ingat Alva Edison, ratusan kali gagal untuk membuat apa? Alva Edison penemu apa? Anak-anak? Penemu listrik. Ya bisa nyala di rumah kita ada listrik semua kan? Ya berpuluh-puluh kali dia gagal. Dia ulang kembali, dia ulang. Mengapa tidak bisa nyala? Mengapa saya tidak bisa mengantarkan panas? Itu, maka bisa sampai hari ini dinikmati semua manusia di dunia. Listrik. Banyak lagi nanti penemuan-penemuan orang-orang pintar. Karena teknologi semakin canggih, orang-orang pun semakin pintar. Sama pintarnya dengan game yang kalian putar di HP kalian. Semakin pintar, makin pintar.
Karena belajar terus belajar, tidak cukup S3, belajar lagi dia. Sampai ada 2 doktornya. Jadi profesor jadinya tambahannya. Amin. Amin. Jadi saudara-saudara, tekunlah berdoa, selalulah berbuat baik, kasihi musuhmu, jadilah menjadi saksi-saksi Kristus, sekalipun dalam keadaan apa yang tidak berkenan. Tetapi karena Tuhan menolong, kau akan keluar dari cengkraman itu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan selalu bersama kami. Apapun situasi dan kondisi yang akan kami hadapin, bahwa masalah pasti harus dihadapin. Dan kami tidak boleh menghindar. Karena itu kuatkan kami Bapa, agar kami bisa terlepas dan keluar dari belenggu ini. Terutama belenggu COVID pandemi 19. Selamatkan kami Bapa, dan selamatkan kami dari bencana alam. Jauhkan dari kami. Dan berikan ya Tuhan, semua orang tua daripada anak sekolah minggu HKBP Rogate, berkatin. Cukupkan mereka Bapa untuk menghidupi anak-anak ini kelak. Sekalipun ekonomi kurang meyakinkan, tetapi karena Tuhan sudah mengajarin kami, jadilah menjadi orang bijak. Maka yang dikit itu dapat kami cukupkan dalam kehidupan kami, dapat dicukupkan untuk anak-anak ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan pasti akan berikan yang terbaik hari-hari akan datang. Tolong kami dan ajari kami terus Bapa, karena Engkau adalah Tuhan yang sungguh baik dan luar biasa. Tiada yang mustahil bagimu semua. Akan Tuhan berikan. Yang lemah kau kuatkan, yang miskin jadi kau buat kaya, yang bodoh menjadi pintar, yang sakit kau sembuhkan, yang mati kau hidupkan. Semua jadilah kami menjadi saksi-saksi Kristus. Dan kelak kami bisa menjadi penyebar-penyebar firman Tuhan Yesus. Dimanapun kelak kami berada, itulah janji kami kepada Tuhan. Pakailah anak-anak ini kelak orang-orang yang berhasil dan orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita tutup ibadah kita mau bernyanyi Setia Setialah. Biar semangat, biar kembali ceria. Kita bangkit berdiri ya adik-adik. Tepuk tangan boleh. Sampai
menyelesaikan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa kita, doa Bapa kami. Bapa Bapa kami yang di yang sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menyerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Shalom Amang. Tuhan memberkati. Kita bilang apa adik-adik sama Amang Oh ya, terima Sintua? kasih ya. Terima kasih Amang. Tuhan memberkati. Amin. Sampai jumpa. Ketemu minggu depan. Sampai jumpa Pagi minggu ya. depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.